Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bertemu bermuajahah untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Semoga tiap langkah kita semuanya, dari tempat tinggal kita, dari rumah kita masing-masing menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita semua, dan Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di pagi hari ini, dengan salawat dan salam yang kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bisa nggak itu? Oh ini HDMI yang kecil. Oh gede. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang satu tema yang sering disampaikan oleh para ulama mengenai Arab. Hikmah Arab menjadi tempat kemunculan Nabi terakhir. Jadi kenapa bukan di Indonesia misalnya, atau di India, atau di negeri Syam misalnya, sebagaimana banyak Nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam itu dari wilayah Syam. Kenapa Nabi terakhir itu orang Arab? Kenapa Nabi terakhir itu lahir di Mekah? Dan apa hikmah di balik itu semua? Yang mudah-mudahan setelah kajian ini jangan ada lagi kita yang anti dengan Arab gitu. Karena tidak mungkin orang Indonesia anti dengan Arab itu, gak mungkin apapun dalilnya. Karena kita bisa ngomong di antaranya karena ada peran bahasa Arab. Jadi kalau saya sering bilang Pancasila misalnya, tanpa kehadiran Islam, tanpa kehadiran Arab, Pancasila itu gak akan ada seperti Pancasila hari ini kita dengar. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah adil, adab, ini bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Maka saya sering bilang, sebelum agama Islam datang ke Indonesia, tidak ada istilah adil, tidak ada peradaban. Maka istilah adil, adab, itu bukti pengaruh Islam itu hadir di Nusantara atau Indonesia pada hari ini. Muncul? Kemudian apa lagi?
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Hikmah bahasa Arab. Dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Jadi konstruksi dari dasar negara kita itu juga dipengaruhi oleh Arab, oleh Islam. Bahkan orang Indonesia bisa dibilang nggak bisa ngomong tanpa adanya bahasa Arab. Karena sekian banyak kosakata bahasa Arab diserap habis-habisan. Yang bahkan pengaruh bahasa Arab juga diserap oleh luar Indonesia. Luar Melayu misalnya, Inggris misalnya. Ada kemarin yang memprotes harusnya jangan disebut kafir. Harusnya disebut non-muslim. Padahal istilah kafir ini istilah umum. Kafir itu tertutup. Di dalam bahasa Inggris penutup juga disebutnya cover. Jadi cover juga diserap dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab mempengaruhi seluruh kosakata peradaban di dunia ini. Maka apa hikmah di balik Arab menjadi tempat kemunculan Nabi terakhir? Kita akan coba ulas berdasarkan pendapat dari para ulama. Secara bahasa, Arab ini maknanya padang pasir, ya. Tanah gundul dan gersai yang tidak ada air dan tanamannya. Kalau kita pergi ke Saudi itu ya memang gersang, kering. Di Jeddah itu terakhir saya ke sana sedang dibangun sebuah taman ya, beberapa hektar untuk ditanami pohon-pohonan. Saya iseng nanya, ini berapa habisnya untuk bangun ini gitu, program penghijauan. Itu habis miliaran rupiah, Pak. Kalau dirupiahin itu ya. Miliaran rupiah hanya untuk menghijaukan beberapa hektar tanah. Kita, Masya Allah, tanpa perlu ditanemin pun banyak pepohonan yang bisa tumbuh. Apalagi ditanamin, biayanya nggak terlalu mahal. Kecuali ada ada pembekakan, ada markup misalnya. Tapi Masya Allah tanah kita, adik-adik ini nanti nanem. Ambil aja batang singkong, ditaruh. Tumbuh nggak? Tumbuh, nggak perlu diapa-apain, ditaruh aja udah. Asalkan naruhnya yang bener ya. Matanya di mana gitu ya, jelas tuh. Ditaruh, maka bisa tumbuh. Masya Allah negara kita ini. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita ini negeri yang Allah berkahi. Mana lainnya adalah aribal ma'u, bersih, jernih. Safa. Kemudian fasih. Arubar rajul. Jadi Ibnu Katsir berkata bahwa bangsa Arab ini sekelompok umat yang bernasab kepada Sam bin Nuh yang bertempat tinggal di Jazirah Arab. Jadi Nabi Nuh itu punya beberapa istri kata para ulama. Di antara istrinya Nabi Nuh alaihissalam ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang taat itu nanti melahirkan Sam bin Nuh. Yang tidak taat nanti melahirkan Kan'an. Jadi ini pengaruh sama dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut para mufassir, kenapa ada perbedaan karakter dari anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam? Kenapa nanti Nabi Yusuf itu dibully oleh saudara-saudaranya yang lain? Karena ternyata ibunya ini beda. Nabi Yakub ini punya beberapa istri. Nabi Yusuf alaihissalam asalnya dari istri yang soleh, satu ibu dengan Bunyamin. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain, karena Nabi Yusuf ini hampir bungsu ya. Nanti ada adik lagi yang kecil namanya Bunyamin. Kakak-kakaknya yang lain itu dari ibu yang berbeda. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Nuh misalnya, Daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhi wa ra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina as-salihin. Fakhanatahuma falam yugni anhuma syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhirin. Perumpamaan wanita-wanita yang durhaka itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut.
Karena tahta abdaini min ibadina sholihain. Keduanya berada di bawah naungan dua orang yang soleh. Ini pelajaran buat kita nih. Sekelas istrinya Nabi saja, kalau memang Allah takdirkan dia tidak beriman, ya sama seperti ini. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Keduanya di bawah naungan dua orang yang soleh. Tapi Allah katakan pada mereka, waqila dukhulan naro madakhirin. Masuk dalam neraka dan kekal abadi kalian di sana. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Sam bin Nuh ini merupakan anak dari istri Nabi Nuh yang lain. Jadi kalau kita merujuk pada sejarah ini, walaupun nanti Sam bin Nuh ini keturunannya itu banyak di wilayah Yasrib, Madinah. Dan nanti di antara dua anak keturunan Sam bin Nuh ini ada dua yang besar, Aus Khosroj. Ini adik kakak aslinya, Pak. Aus Khosroj ini adik kakak yang nanti diadu domba oleh orang Yahudi. Jadi persaudaraan kedua kakak beradik ini sebetulnya nanti masing-masing punya anak banyak, ya. Jadi dua kabilah besar di Madinah, aslinya Aus dan Khosroj ini adik kakak. Ini diadu domba ketika Yahudi datang. Artinya dari dulu adu domba itu modelnya kayak gitu aja. Karena apa? Karena keinginan untuk berkuasa. Yahudi nanti kita lihat mengadu domba Aus Khosroj. Dulu penjajah di Maluku Utara yang kita pernah bahas, Ternate Tidore. Sebetulnya yang punya kepentingan itu bukan mereka, tapi Portugis dan Spanyol. Tapi menggunakan proxy war istilahnya. Menggunakan tangannya Ternate dan Tidore. Sampai belakangan, saya pernah ikut seminar di Jakarta itu yang dulu ngisi itu Kapolres di Jakarta Selatan. Beliau cerita tentang tawuran di SMA 6 dan SMA 70 yang udah bertahun-tahun ya, sering terjadi itu. Beliau cerita ternyata begitu diadakan penyelidikan, itu memang sebetulnya ada pihak yang pengen salah satu atau dua sekolah itu keluar dari Blok M. Karena pengen wilayah itu supaya bisa jadi tempat dagang yang lainnya. Karena ini wilayah yang segitiga emas lah bisa disebut ya. Daerah dekat Blok M situ. Jadi diadu domba terus itu. Kenapa? Karena keinginan besarnya adalah salah satu atau keduanya itu pergi dari wilayah itu. Supaya tempat itu kemudian dijadikan daerah komersil, bukan daerah pendidikan. Karena kan itu daerah komersil tuh. Nah nyempil di situ ada sekolah. Padahal sekolah itu sudah lebih dulu. Gimana caranya? Itu diprovokasi supaya berantem itu. Jadi pola-pola ini sebetulnya berulang aja. Pola-pola seperti ini sebetulnya berulang. Kemudian jazirah maknanya pulau, semenanjung. Dan jazirah Arab itu dikelilingi laut di hampir seluruh isinya. Nanti kita lihat perbatasannya. Nah ini. Batasannya jazirah Arab. Di bagian baratnya berbatasan dengan apa? Laut Merah. Dan juga Sinai, Gurun Sinai. Nanti Gurun Sinai ini batasannya juga dengan Mesir. Jadi Mesir itu Arab bukan? Mesir itu udah masuk Afrika. Karena batasannya di sini, di Sinai. Jadi ini Arab ini sampai sini aja. Kemudian di bagian timurnya ada Teluk Arab dan sebagian Irak di bagian timur. Nanti kita lihat Nabi Ibrahim itu dari sana, Pak. Nabi Ibrahim itu aslinya Babilonia. Babilonia itu wilayah Irak. Tapi nanti Nabi Ibrahim ada pengelanaannya. Nanti saya dapat petanya nih, bagus banget petanya. Kemudian di bagian selatannya Laut Arab berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian atasnya, bagian utaranya ini Syam. Ya, dan sebagian kecil Irak di wilayah utara. Nah, Syam ini nanti negeri para nabi, ini banyak nabi turun di sini sebenarnya. Makanya jadi pertanyaan sebetulnya menarik. Kenapa tidak dilanjutkan di wilayah Syam? Padahal dulu udah banyak nabi turun di sini. Kan begitu? Kenapa nabi terakhirnya malah ada di Mekah?
Yang nanti ada di antara Yaman dengan Syam. Kenapa nanti Yaman menyerang? Bukan dari Syam saja. Padahal kalau kita belajar tentang Al-Qulais nanti, itu karena laporan dari Yaman ke Syam. Tapi nanti Syam itu memerintahkan ke Habasyah dulu, ke Afrika. Afrika akhirnya memerintahkan ke Yaman. Makanya Abraha sebetulnya kepanjangan dari Habasyah. Itu nanti ada kisahnya khusus tuh. Tentang Abraha dan Aryat namanya. Dua orang delegasi dari Habasyah. Yang sebetulnya mereka awalnya memang dari Habasyah. Makanya saya pernah berdebat dulu dengan orang liberal. Karena mereka bilang dulu nggak ada itu surat Al-Fil itu. Mereka kan meragu-ragukan Al-Quran ya. Membuat kita tuh ragu dengan Al-Quran. Salah satunya yang mereka tumbuhkan adalah surat Al-Fil itu salah. Kata mereka nih. Karena nggak ada gajah di Arab. Sehingga surat itu kita patut ragu. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang gajah itu tidak ada, pertanyaannya dari mana Anda meyakini gajah itu nggak ada? Kalau kita kan meyakini gajah itu ada, dasarnya ada Al-Quran. Yang kedua ada data historis. Bahwa Abraha dan Aryat aslinya adalah orang dari delegasi Habasyah. Cuma nanti mereka kedua ini melakukan, setelah nyampe, Aryat dan juga Abraha ini berantem. Tapi yang berantem bukan pasukannya. Dua orang ini gentle mereka. Nanti yang meninggal adalah Aryat. Abraha nanti menang, tapi nanti berita ini nyampe ke Syam. Maka raja di Syam, Herakl pada saat itu bilang begini, saya akan mengambil ubun-ubunnya rambutnya si Abraha itu, dan saya akan injakkan tanah Yaman. Saya akan pergi ke Yaman untuk menginjak tanah Yaman, dan saya akan ambil rambutnya dia. Nanti Abraha saking takutnya, ini kata Syekh Mubarak Furi dalam Rahikul Maktum, itu dia ngapain Mbak? Si Abraha ini nanti ngasih harta benda yang banyak untuk menaklukkan Herakl. Di antara harta benda yang dikirim itu ada guci besar, isinya adalah tanah, dan juga rambutnya si Abraha. Karena dia udah tahu, udah dapat beritanya. Akhirnya dia bilang, dia bikin surat. Nah, poin dalam suratnya itu nanti jadi dokumen disampaikan oleh para ulama. Surat yang disampaikan Abraha itu kepada Raja Herakl waktu itu, dia bilang gini, saya mengetahui engkau wahai raja ingin datang ke Yaman. Maka daripada Anda jauh-jauh datang ke Yaman, sudah saya siapkan tanah Yaman. Silakan Anda injek-injek. Dan Anda yang menjambak rambut saya, ini sudah saya siapkan rambut saya juga. Silakan Anda pegang daripada jauh-jauh datang ke Yaman. Dan Anda, saya pastikan nanti akan bahagia karena saya akan membangun sebuah bangunan yang paling tinggi, namanya Al-Qulais. Qulais itu maknanya itu songkok. Jadi kalau saking tingginya dia, kalau kita ngelihat itu pecinya atau songkok yang sudah dipakai itu bisa terjatuh. Jadi Al-Qulais itu bangunan yang sangat tinggi. Itu latar belakang sejarahnya ada itu. Jadi kenapa bisa jadi saja gajah itu ada karena Afrika itu memang terkenal dengan gajahnya. Orang Arab mungkin tidak kenal gajah, tapi Abraha awalnya merupakan delegasi dari Habasyah. Dan gajah yang paling besar, kata Ibnu Katsir, namanya adalah, siapa ada yang tahu? Namanya Mahmud. Mohon maaf yang namanya Mahmud ya kalau ada. Saya dibilang, mungkin ini kali awal murah nama Mamot itu, Mamot ya. Saya bilang, ya Allah alam bisa jadi. Harus ditelusuri lagi, cuma saya nggak tahu terus terang. Betulkah Mahmud sama dengan Mamot? Allah alam, saya nggak tahu. Tapi memang dikatakan oleh Ibnu Katsir, namanya adalah Mahmud. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bukan kaleng-kaleng gitu Pak. Datanya bukan data kilawakola katanya, tapi para ulama tafsir membahas itu. Kembali ke sini. Nah, yang menarik, ini salah satu bukti bahwasanya memang data sejarah kita banyak diserap dari Barat. Salah satunya adalah istilah Timur Tengah. Ini mudah-mudahan di Al-Ikhlas nggak ada lagi nih istilah penyebutan Ustadz lulusan Timur Tengah misalnya. Hari ini akan datang berbicara di tengah kita ada Ustadz lulusan Timur Tengah gitu. Pas nggak orang Indonesia menyebut Timur Tengah Pak? Itu dulu deh. Pas nggak kita orang Indonesia nyebut Timur Tengah? Nggak pas itu. Kenapa? Kita nih madep
kiblat ke Mekah, madepnya kemana? Timur atau barat? Barat. Karena sesungguhnya Mekah, Arab itu ada di baratnya Indonesia. Makanya disebutnya Asia Barat. Kita ini di Tenggara. Di Asianya bagian Tenggara. Jadi kalau orang Indonesia nggak pas nyebut Timur Tengah. Istilah Middle East, itu kalau kita ada di Eropa, ada di Amerika. Emang iya. Kalau kita di Eropa, kita kiblatnya nggak pada barat. Kita ke timur. Karena memang Mekah itu ada di wilayah timurnya Eropa, wilayah timurnya Amerika. Kalau di kita tuh ada di barat. Ini bukti, saya ambil bukti sederhana saja. Bahwa memang literatur sejarah kita dulunya banyak diambil dari barat. Sampai istilah Timur Tengah, Middle East itu nempel di dalam alam bawah sadar kita. Ustadz lulusan Timur Tengah ya gitu. Timur Tengah. Jadi konsep Timur Tengah aja ini membuktikan secara sederhana bahwa memang literatur kita dulu banyak berasal dari barat. Nah mulai kita ubah hari ini. Mulai kita ubah. Saya selalu bilang di kampus atau di tempat saya ngajar itu, proyek besar kita ini sekarang Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi arus besar hari ini untuk kebangkitan peradaban Islam itu diantaranya dengan ilmu. Anak-anak harus tahu. Keluarga kita harus tahu bahwa ilmu itu pada dasarnya diambil dari peradaban Islam. Matematika, fisika, kimia, apapun ilmu itu sebetulnya awal akarnya dari Islam. Barat itu ngambil, Pak. Ketika Islam sudah gemilang dengan cahaya ilmu, Barat itu masih the dark age, gelap. Masih dalam masa kegelapan. Mereka ngambil dari kita. Hari ini kita digiring. Belajar ekonomi, ekonominya Barat. Seakan-akan ekonomi Barat paling hebat. Padahal dulu ada pakar-pakar ilmu itu, pakar filsafat kan Yunani, Romawi gitu ya. Yunani hari ini menjadi negara gagal, Pak. Grek gitu, negara gagal. Coba baca di internet. Salah satu negara gagal itu adalah Yunani yang katanya kiblatnya ilmu pengetahuan. Malah jadi negara gagal. Gimana ceritanya? Ekonominya kita diambil dari Barat. Padahal nyata-nyata Barat hari ini sedang mengkaji dengan disiplin ekonomi Islam. Salah satu jurusan paling favorit di Inggris hari ini, di sebuah universitas namanya University Durham University, itu adalah ekonomi Islam. Jadi Barat hari ini sedang cenderung kepada Islam. Karena mereka mengamati fenomena, kok ini orang Islam tumbuh terus. Hampir setiap Jumat ada satu mualaf. Sekian bulan sekali kita dengar berita ada masjid baru dibeli dan seterusnya. Ini ada orang Indonesia udah Islam pengen ke baratan. Ini kan kebalik. Padahal orang Barat mulai pada menuju pada Islam. Nah ini kita bisa mulai dari literasi. Ini salah satu bukti bahwa literasi kita dari dulu banyaknya literasi apa? Barat. Termasuk dalam masalah yang lainnya lah, parenting, psikologi dan seterusnya. Saya sering bilang, parenting itu ya cukupkan saja dari Islam. Ketika kita mengkaji parenting itu dari Barat, inilah yang menyebabkan kemunduran kita. Salah satu hasil penelitian dari tim psikolog Muslim adalah karena memasukkan kata remaja. Remaja ini jadi bom waktu dalam psikologi Islam. Kehadiran fase remaja itu membuat kemunculan anak-anak yang balik tapi belum akil. Dia sudah balik, dia sudah dewasa, sudah 14 tahun ke atas. Tapi karena kita masukkan fase remaja, maka pendidikan kita masih pendidikan anak-anak, antara anak-anak dengan dewasa. Karena remaja itu di antara itu. Padahal 14 tahun itu sudah dewasa. Tidak ada istilah remaja. Nah, fenomena ini menyebabkan apa? Banyak anak-anak kita balik tapi akilnya belum. Akhirnya apa? Usianya sudah tua, kelakuannya masih kayak bocil. Ketahuannya masih kayak, kelakuannya masih kayak anak-anak. Kenapa? Karena dia balik tapi belum akil. Karena masuk fase remaja. Ini bom waktu, Pak. Ini salah satu kesalahan paling fundamental ketika kita mengkaji, mengambil psikologi dari Barat. Padahal figur Nabi SAW figur yang bisa kita ambil seluruhnya. Sampai pada keluarga, sampai ada ulama membahas kenapa kita sholawatan pada Nabi dan keluarganya
Nabi Muhammad SAW serta Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Kenapa bukan Nabi Ismail misalnya? Kenapa bukan Nabi Musa yang kisahnya banyak sekali dalam Al-Quran? Ternyata di antara tafsiran para ulama itu, kenapa kita bersolawat pada dua keluarga ini? Karena ini dua keluarga terbaik. Nabi Muhammad SAW unggul sebagai pribadi dan keluarganya unggul karena Nabi berhasil mencetak anak-anak soleha. Anak-anak yang laki Nabi tidak muncul karena meninggal di usia belia, di usia kecil udah pada meninggal. Tapi yang kemudian sampai menikah, anak-anak perempuannya semua jadi anak-anak soleha. Empat-empatnya. Ruqayyah, Ummu Kulsum, siapa lagi anaknya Nabi? Aisyah bukan? Aisyah istrinya sayang. Zainab, siapa lagi? Fatimah. Semuanya sempat menikah dan akhirnya menjadi anak-anak soleha. Tergambar dalam sejarah. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki dua dan dua-duanya jadi nabi. Jadi mereka baik secara individu dan keluarganya terbaik. Tapi berapa banyak keluarga kita hari ini mengambil atau mengadopsi pendidikan keluarga dari dua keluarga ini? Nggak banyak. Fokus-fokus kajian psikologi itu selalu merujuknya banyak ke barat. Padahal Elizabeth Harlock, Sigmund Freud, kita nggak tahu keluarganya gimana. Sigmund Freud itu dikatakan keluarganya itu berantakan, Pak. Yang jadi rujukan teori psikoanalisa, psikoperkembangan itu kan Elizabeth Harlock dan Sigmund Freud. Keluarga mereka nih berantakan. Yang jadi rujukan keluarga Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ini kan akarnya dari situ tuh. Teori psikoanalisa perkembangan tuh banyak dari sana. Lah mereka aja keluarga berantakan, kita ambil teori dari mereka ini kebalik. Makanya saya selalu bilang, peradaban kita gak akan kembali kalau kita gak men-switch dari ilmu pengetahuannya dulu. Dari hal yang paling mendasar. Makanya kalau bapak-bapak ada yang profesinya guru, atau di keluarga kita ada yang profesi guru, sibgoh mereka, pengaruhi mereka. Yang biologi coba cari akarnya, teori-teori biologi itu. Belajar dari apa? Mengkritik dulu biografi para ilmuwannya itu. Misalnya nanti kenal ada yang namanya John Locke kah? Kalau di teori ekonomi gitu ya, J.J. Rousseau. Kalau di situ ada Montesquieu di demokrasi dan seterusnya. Nah, pakar-pakar ini tuh siapa? Pelajari dulu biografi mereka. Pelajari biografinya mereka dapat ilmu tuh dari mana dulunya? Ambil ujungnya. Ini makanya di dalam pelajaran keislaman kita selalu belajar tentang biografi para ulama. Karena kita nanti belajar sanad. Kata para ulama, Islam ini selamat karena adanya sanad. Maka sanad menjadi mata rantai yang penting untuk dipelajari. Termasuk dalam ilmu-ilmu umum, kita perlu pelajari ini dulu tokoh-tokoh ini belajar di mana. Maka nanti rata-rata akan sampai pada kesimpulan mereka juga sebetulnya menjiplak. Mengambil dari mana? Dari Islam. Jadi pemilik sesungguhnya, makanya benarlah kata para ulama, kebijakan hikmah yang ada di luar sana itu, kalau milik orang beriman maka ambil, kita yang paling berhak. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala ini perlu jadi renungan buat kita. Islamisasi ilmu pengetahuan, bahasanya Naqib Al-Aptos, mengembalikan peradaban itu dengan mengislamkan terlebih dahulu ilmu pengetahuan, sumber ilmu kita. Nah, bangsa Arab terbagi beberapa. Kata Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya, yang pertama adalah Arab al-Ba'idah. Ya, jauh. Bangsa Arab yang sudah binasa. Contohnya misalnya Samud, Madian, Ad, kaum Ad. Kemudian Arab al-Baqiyah. Dibagi dua. Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Arab Aribah ini nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh yang tinggal di Yaman dan Hadramaut. Yang nanti awalnya mereka memasuki wilayah Yastrib. Jadi Yastrib itu memang dari nama pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, tapi Nabi nanti nggak pakai nama Yastrib, ada penjelasannya di sini. Kenapa diganti oleh Nabi dengan Madinah, tidak pakai Yastrib? Padahal Yastrib nama orang soleh aslinya. Ya, benar ada alasannya. Terus masuk Sam bin Nuh dan nanti berketurunan. Jadi memang Madinah, khusus Madinah ya, perlu dikaji secara khusus.
Madinah ini secara sosio dan antropologis agak berbeda dengan orang Arab pada umumnya. Makanya karakter dasar Ahlul Madinah itu sudah baik sejak awal. Jadi karakter orang Madinah memang lebih baik, Pak. Maka Ahlul Madinah memang diantara masyarakat terbaik di muka bumi ini. Makanya masyarakat Madani. Kenapa? Memang secara antropologis masyarakatnya sudah soleh sejak dulu. Sampai-sampai makam di sana didoakan oleh Nabi SAW. Nabi mendoakan orang-orang yang dimakamkan di Jannatul Baqi agar diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diantara tempat kalau kita boleh meminta doa, tempat wafat kita, mintalah wafat di mana? Di Madinah, Pak. Mintalah dimakamkan di Jannatul Baqi. Karena Nabi pernah melontarkan doa agar Allah mengampuni semua orang yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Masya Allah. Saya belum mendapati di tempat-tempat yang lainnya Nabi berdoa yang sama, bahkan termasuk di Ma'la. Walaupun kata kawan saya ada yang bilang Nabi juga pernah berdoa juga di Ma'la, cuman saya belum melihat terang-terangan atau dari ustadz saya belum menyampaikan juga bahwa memang ada doa itu. Tapi kalau di Jannatul Baqi memang sahih. Nabi sampai mendoakan orang-orang yang wafat di sana. Mungkin Ma'la juga ada, Allahu alam, saya belum tahu dasarnya. Tapi kalau Jannatul Baqi memang ada. Jadi Madinah itu sampai dimakamkannya pun dijamin gitu oleh Nabi itu mendoakan gitu orang-orang agar diampuni dosanya yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Maka Ahlul Madinah ini Masya Allah menjadi salah satu masyarakat yang luar biasa. Saya baca sebuah buku, judulnya menarik banget. Ini ditulis oleh ahli hukum di UI. Dia bilang gini, kata beliau, Piagam Madinah adalah konstitusi pertama umat manusia di muka bumi. Jadi jauh sebelum PBB berdiri habis Perang Dunia Kedua, Pak. Jadi 1945 ke atas itu. Sebelum PBB berdiri, sebelum ada LBB, sebelumnya ada LBB di habis Perang Dunia Pertama, itu konstitusi pertama umat manusia yang bikin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya Piagam Madinah. Tapi kita banyak gak bangga gitu. Ini pertama. Maka ahli-ahli politik, ahli-ahli hubungan internasional perlu mempelajari dengan dalam Piagam Madinah bagaimana sebuah konstitusi dibangun oleh manusia paling mulia. Sebelum ada istilah Bhinneka Tunggal Ika yang dipakai di Indonesia bahkan. Bagaimana Nabi mengatur kehidupan antar umat beragama, antar orang asli Madinah dengan orang-orang muhajirin, Ansor dan muhajirin, antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Muslim. Diatur, dikelola sedemikian rupa dengan namanya Piagam Madinah. Keren, Pak. Baru ngomong Piagam Madinah ini. Udah luar biasa. Kemudian Arab Musta'ribah. Arab pendatang yang bermukim di Hijaz, Timamah dan Najd. Najd ini sekarang wilayah Riyadh. Agak jauh dari Mekah. Kurang lebih 13 jam kalau naik bis. Nasabnya sampai ke Adnan, yang merupakan keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi ini keturunannya dari sini. Jadi Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan Arab Musta'ribah. Ya, disebut dengan Arab Musta'ribah karena yang datang kedua setelah Arab yang disebut Arab Aribah, Arab asli. Jadi Arab asli ini masih ada keturunan dari Sam bin Nuh. Sedangkan Arab Musta'ribah karena generasi setelahnya kan Nabi Ismail itu generasi kesekian, jarak dari Nabi Nuh alaihissalam kan jauh. Jadi yang aslinya akarnya dari Sam bin Nuh, sedangkan orang-orang Mekah itu dari nasabnya Nabi Ismail alaihissalam. Makanya kalau kita memprediksi lebih dulu mana yang diisi orang, kota Mekah dulu atau Madinah dulu? Sebagian besar ulama menyatakan Madinah lebih dulu ada, artinya lebih dulu diisi, dihuni manusia. Karena Madinah itu dekat Syam. Ini Madinah, atasnya itu Syam. Madinah lebih dekat dengan Syam. Syam ini sudah ada peradaban. Syam sebelahnya Irak. Irak itu sudah ada peradaban. Peradaban Efrat, peradaban Tigris, itu Irak. Makanya Madinah diperkirakan para ulama lebih dulu diisi. Baru nanti Mekah diisi pada masa Nabi Ismail alaihissalam kecil. Tapi kalau Syam sudah lebih dulu
Kalau Madinah sudah lebih dulu ada karena lebih dekat dengan Madinah. Bahkan para ulama bilang yang pertama kali menempati selain keturunan dari Sam bin adalah orang-orang Yahudi. Ketika para ulama menafsirkan ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Karena Yahudi itu tahu bahwa negeri akhir zaman nanti adalah Madinah. Jadi mereka lebih tahu dulu, Pak. Saking luar biasanya mereka sebagai ahlul kitab. Ini ya. Nah, ini dibahas oleh Ibnu Katsir. Jadi nasabnya Arab Aribah ini sampai kepada Sam bin Nuh, daerah asalnya daerah Yaman. Kemudian Saba, nama seorang pria, nama kerajaan Saba itu berasal dari namanya. Salah satu keturunan dari Sam bin Nuh ini, yang nanti menjadi sebuah kerajaan besar, namanya kerajaan Saba. Jadi kerajaan Saba itu dari daerah Yaman. Ini ada yang nulis namanya Ismail Fahmi. Namanya ada Fahminya juga lagi. Dia bilang gitu, Saba itu adalah Wonosobo katanya. Karena Borobudur adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Ini jelas. Ini bertentangan dengan pendapat para mufassir. Dia bilang Saba itu Sobo. Jadi hutan Saba adalah wilayah daerah Wonosobo. Berarti ada nabi di Pulau Jawa kalau ini bertentangan dengan mufasir. Tidak ada mufasir yang muktabar, ya. Ulama-ulama yang besar, yang kibar, ulama kibar yang menyatakan hal yang sama, nggak ada. Hampir semua ulama bersepakat bahwa Saba ini ada di wilayah daerah Yaman. Daerah Yaman. Kemudian ada Kahlan bin Saba. Nah, Kahlan bin Saba ini keturunannya adalah Al-Azad yang nanti merupakan cikal bakal Aus, Khazraj, Khuza'ah, Ghassan. Yang nanti jadi suku-suku besar di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita lihat nih, ini pelajaran nasab tentang Madinah. Jadi Madinah itu sudahlah pembukanya adalah Yasrib, umatnya Nabi Nuh yang soleh. Kemudian penghuninya itu keturunan dari Sam bin Nuh. Jadi memang soleh ketemu soleh, udah soleh semua tuh. Jadi emang orang Madinah itu orang yang sudah dari dulunya, awal dasarnya memang orang-orang yang soleh. Maka kalau kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang belum berangkat ke sana, mudah-mudahan Allah izinkan. Adik-adik ini nanti mudah-mudahan kuliah di Madinah gitu ya. Mudah-mudahan sempat belajar, sempat umrah lah, minimal umrah haji ke sana. Coba bandingkan saja karakternya orang Madinah dengan karakter orang-orang di Mekah. Di Madinah itu Masya Allah memang orang-orangnya lembut. Di Mekah itu pernah saya habis subuh, habis sholat baru keluar dari Masjidil Haram, belum lama dari Masjidil Haram orang berantem, entah karena senggolan atau apa. Enggak jauh dari Masjidil Haram. Masjidil Haram keluar dikit, tukang dagang yang dari daerah Afrika gitu tuh, yang dagangannya dipakai kain gitu ya. Itu berantem sama salah satu jemaah di situ. Baru selesai sholat. Itu orang-orang Arab sallu ala Nabi, udah dia akhirnya pergi. Orang Arab tuh gampang marah tapi gampang diademin gitu ya. Sallu ala Nabi atau pegang aja jenggotnya, Pak. Suruh sallu ala Nabi, pegang jenggotnya, mereka akan ingat Allah. Tapi jangan lakukan ini pada orang Indonesia, Pak. Enggak berlaku, Pak. Orang Indonesia marah antum pegang jenggotnya, sallu ala Nabi. Apa yang terjadi, Pak? jangan ini orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab bisa. Saking mereka disuruh ingat Nabi. Karena Nabi Masya Allah. Saya mempelajari riwayatnya Anas bin Malik. Nanti kapan-kapan kita bisa kaji khusus. Salah satu kalimat Anas bin Malik tentang Nabi, yang Anas bin Malik ini sejak kecil disampaikan oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah Nabi. Diwakafkan oleh orang tuanya untuk menjadi khadimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik sempat tinggal bersama Nabi berapa tahun, Pak? 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? 10 tahun saya tinggal bersama Nabi, tidak pernah satu kali pun saya melihat Nabi marah. 10 tahun Nabi diamati oleh Anas bin Malik tidak pernah marah. Ada di sini Pak, 10 tahun gak pernah marah, Pak? 10 tahun. Ada, Pak? Enggak 10 tahun lah kalau berat. 10 bulan, Pak.
Atau kalau nggak 10 jam. Kita banyak gak bisa, Masya Allah. 10 tahun. Ya, ini luar biasa. Saya pernah nanya ini ke ibu-ibu, kata ibu-ibu pada ketawa aja. Kita kayaknya 10 menit aja gak marah udah hebat saat 10 menit gak marah sudah hebat. Gimana kalau 10 tahun? Belum ada kita memecahkan, Masya Allah. Nabi ini Anas bin Malik yang bilang, Pak. Jadi kembali ke sini, jadi mohon maaf, Madinah itu dari dulunya memang terkenal sudah orang-orang yang sangat lembut, orang-orang yang soleh. Ya, ini ada rahasia khusus kenapa Allah nanti menjadikan kiblat itu Madinah. Mohon maaf, menjadikan hijrah itu ke Madinah. Padahal Habasyah juga dulu kondusif karena rajanya sangat adil. Tapi kenapa tidak dilanjutkan ke Habasyah? Ternyata ada hikmah-hikmah tentang Madinah. Selain memang dari semua kitab-kitab sebelumnya, Madinah itu sudah disebutkan walaupun tidak definitif nama kotanya, tapi sudah disebutkan bahwa kota itu terletak di antara Harratul Syarqiyah, Harratul Gharbiyah. Ada batu dua yang mengapit. Jadi sudah ada penjelasan di kitab-kitab terdahulu. Nah, ini awal Arab Musta'ribah yang nanti merujuk pada Nabi Ibrahim alaihissalam ini dari King Saud University, bisa nanti di refer ke sana. Jadi Nabi Ibrahim ini asal dari sini. Al-Babilun atau Babilonia, Al-Iraq. Negeri Nabi Ibrahim ini aslinya adalah Irak. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan orang Arab aslinya itu, orang Irak. Nanti Nabi Ibrahim menempuh perjalanan ke wilayah Syam, Urdun. Al-Urdun hari ini berarti apa? Yordania. Dulunya masuk wilayah Syam ya. Ini bilad Syam. Kemudian dari Urdun beliau masuk wilayah Baitul Maqdis, Palestina. Dari Palestina nanti Nabi Ibrahim sempat pergi ke Mesir dulu, Pak. Sempat pergi ke Mesir. Karena nanti disinilah kita dapati kisah yang Nabi Ibrahim itu istrinya digoda. Digoda oleh pembesar Mesir, Siti Sarah ya, pada saat itu akhirnya nanti diberikanlah hadiah Hajar. Hajar itu kan pemberian dari Mesir. Aslinya budaknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Tapi kalau dulu memang budak itu boleh dikawini. Ya, boleh dijima sampai masa Nabi SAW. Budak itu statusnya sama. Kalau sekarang beda, Pak, nggak boleh, Pak. Statusnya sudah berubah karena tidak ada lagi perbudakan. Sebelum Nabi wafat, Nabi mewasiatkan untuk membebaskan para budak, memerdekakan. Jadi budak itu dianggap orang yang merdeka. Jadi kalau sekarang udah nggak ada lagi budak, adanya budak letik. Tapi kalau budak sebagaimana masa Nabi SAW sudah tidak ada, bisa dijual belikan. Kalau sekarang yang kita beli hanya tenaganya, orangnya merdeka, Pak. Kalau dulu orangnya dijual, dia beli. Maka bisa jadi hadiah gitu. Ini saya kasih hadiah, hadiahnya orang, Pak. Dikasih hadiah budak gitu. Kalau sekarang tidak ada lagi ya, Masya Allah. Islam sudah membebaskan itu. Kemudian dari Mesir sempat balik lagi ya ke wilayah Palestina dan nanti Nabi Ibrahim lama di sini. Kemudian dari sini nanti Nabi Ibrahim diperintahkan membawa Hajar dan Ismail ke wilayah Mekah Al-Mukarramah. Karena nanti ada kecemburuan dari Siti Sarah. Hajar yang baru dikawini oleh Ibrahim malah punya anak lebih dulu. Siti Sarah yang aslinya istrinya Nabi Ibrahim yang pertama malah belum punya anak. Kecemburuan ini muncul, Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Siti Hajar ke wilayah ini. Yang dulu masih tandus. Pertanyaan saya, sudah ada Ka'bah belum? Udah ada, Pak. Tapi Ka'bah di masa itu pondasinya. Kalau bangunannya aslinya sudah ada tapi hilang pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Terkena banjir. Karena Ka'bah ini bangunan pertama. Bangunan pertama di muka bumi ini adalah Ka'bah Baitullah. Tapi kemudian nanti terkena banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Makanya dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa', meninggikan. Jadi Nabi Ibrahim bukan yang membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggikan, pondasinya sudah ada. Hanya bangunannya sudah rusak. Dan artinya juga pelajaran buat kita, Ka'bah itu bukan yang kita sembah.
Kita hanya Ka'bah itu adalah arah kiblat kita, Baitullah. Karena hari ini ada fitnah. Orang Islam melarang orang nyembah patung. Mereka sendiri nyembah kok bangunan dari batu, Ka'bah. Kalau kita nyembah Ka'bah, nggak mungkin Ka'bah itu berani diinjak-injak oleh Bilal. Nanti Fatu Mekah, Bilal itu nginjek Ka'bah. Setiap tahun itu di Saudi, Ka'bah itu kiswahnya diganti. Kiswahnya diganti diinjak atasnya, Pak. Jadi Ka'bah itu ya bangunan biasa, tapi Allah berkahi sebagai sebuah Baitullah. Masjidil Haram, sholat di sana 100.000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Ikhlas. Jadi Masjid Al-Ikhlas kita sholat 27 rakaat, Masya Allah tinggi daripada sholat di rumah. Masjidil Haram, berapa kali? 100.000. Mau gak adik-adik sholat di sana? Doa sama Allah ya. Doa, mudah-mudahan nanti kalian bisa sholat di sana. Mana tahu jadi imam di sana kan? Jadi imam Masjidil Haram ditanya dari mana dulu kecilnya? Kecilnya kita di Al-Ikhlas Limus, Masya Allah. Kan keren juga tuh. Alumni perubahan Limus Pratama ada yang jadi imam. Mau nggak imam di sana? Ngaji yang benar ya. Mudah-mudahan antum ada yang nanti berkesempatan di sana. Ya minim-minim jadi imam sholat itu dulu lah, masbuk. Ya, minim-minim jadi imam sholat sama kita dulu nih. Jadi ketika kita nyampe di Saudi sudah jam 10 malam. Kita di sini mau sholat di mana? Wah, udah langsung sholat di Haram aja. Sholat di Haram ya. Teman saya yang jadi imam dia bilang pertama kali nih saya jadi imam di Masjidil Haram. Padahal imam Jum'ah sholat susulan. Tapi gak apa-apa kan? Ada pengalaman dia. Ada pengalaman jadi imam di Masjidil Haram. Imam masbuk. Imam masbuk. Ya minimal itu jadi imam dulu. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk Mekah itu merefer kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Sam bin Nuh tadi merefer di kota Madinah. Makanya para ulama memperkirakan Madinah lebih dulu diisi. Jadi ketika Mekah kosong, Madinah sudah ada. Sudah ada masyarakatnya. Dan Madinah memang subur. Makanya pohon kurma banyak di sana. Kalau di Mekah tandus, kurma nggak ada. Orang batu-batu semua Pak. Sekelilingnya batu dan tandus, air nggak ada. Kalau di Madinah memang subur. Makanya masyarakat Madinah itu pertanian. Kalau orang-orang Mekah Quraisy itu berdagang. Karena mereka nggak bisa bertani, nggak bisa bercocok tanam. Apa yang mau ditanam? Madinah itu jadi sudah lebih dulu menurut para ulama. Maka kita lihat ketika Ibrahim keluar bersama Ismail dan juga ibundanya yakni Hajar, mereka membawa geriba, kantung air yang berisi air. Ibu Nabi Ismail minum dari persediaan air dalam geriba tersebut hingga dia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Mekah, Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ibunda Ismail mengikuti belakang hingga ketika sampai dataran yang agak tinggi. Ibu Ismail memanggilnya dari belakang, "Wahai Ibrahim, kepada siapa kau meninggalkan kami?" Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Hajar berkata, "Kalau begitu aku telah ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Dalam riwayat lainnya, Nabi Ibrahim begitu meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail waktu itu masih bayi, Nabi Ibrahim pergi saja. Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim tidak jawab. "Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim tidak jawab. Sampai berapa kali ditanya, nggak jawab. Sampai pertanyaannya dibalik, "Apakah ini karena perintah Allah?" "Iya, ini perintah Allah." Baru Nabi Ibrahim jawab. Saking nggak teganya meninggalkan keluarganya. Lalu kemudian istrinya berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Masya Allah. Jadi yang membuka Mekah itu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, yarfa, meninggikan, bukan membangun. Karena bangunannya sesungguhnya sudah ada, pondasinya sudah ada, karena bangunannya hilang ketika masa Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir. Dan nanti renovasinya terus-terusan. Termasuk nanti renovasi ketika Nabi usia 35 tahun. Yang kasus pemindahan Hajar Aswad. Dan Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana ini askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al aqidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Atau dalam surat yang lain,
Wa iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Jadi Nabi Ibrahim pergi tapi meninggalkan doa. Ini makanya saya pernah menulis ini ketika ngisi kajian parenting, saya menganalisis berapa kali jumlah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ternyata di dalam Al-Quran itu, di tafsiran para ulama, kurang lebih Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail selama hidupnya. Nabi Ismail di Mekah itu 6 kali. Jadi dalam hidupnya Nabi Ismail bertemu dengan Nabi Ibrahim 6 kali dalam beberapa ayat. Itu dibahas para ulama. Kecil, kemudian nanti ketika mau disembeli, kemudian nanti lompat lagi ketika sudah Nabi Ismail menikah. Tapi dari situ ada sekitar 6 pertemuan. Artinya kan kalau dari sisi bonding ini sedikit banget, Pak. Anak gitu ya. Anak ketemu bapaknya 6 kali seumur hidup. Sedikit atau banyak? Sedikit. Pertanyaannya, tapi kenapa bisa soleh? Doa. Makanya Masya Allah. Nah, kisah Nabi Ibrahim tidak sebanyak kisah Nabi Musa, Pak. Tapi kisah Nabi Ibrahim selalu diiringi dengan banyak doa. Ini pelajaran buat kita sebagai para ayah, para bapak yang mungkin sibuk di luar mencari nafkah. Jangan pernah tinggalkan keluarga kecuali dengan doa. Jadi waktu kita mau pergi, doakan agar mereka dapat kebaikan, kesolehan. Apalagi lagi perjalanan, Pak. Jangan remehkan bapak lagi nyari nafkah, lagi safar nih, lagi naik motor, naik mobil. Doanya orang musafir itu mustajab, Pak. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jadi minim-minim kita hadirkan doa kita gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anaknya. Jadi walaupun cuma 6 kali pertemuan, anaknya soleh ya, Pak. Karena doa-doanya Nabi Ibrahim yang luar biasa. Jadi bukan tentang berapa jumlah banyaknya. Ternyata Nabi Ibrahim pun tidak banyak. Karena bapak-bapak ya memang dituntut untuk banyak di luar rumah gitu. Untuk bekerja, mencari nafkah. Tidak seintens para ibu misalnya. Yang lebih banyak di rumah. Tapi kita tetap bisa mendidik paling tidak dengan doa. Syukur-syukur ketika kita di rumah ya kita maksimalkan. Sekarang tuh ada istilah baru dalam kamus Oxford, dalam kamus-kamus barat itu istilah pubbing. Pubbing itu sudah dimasukkan dalam kamus, Pak. Dulu nggak ada istilah pubbing. Pubbing itu apa, Pak? Pubbing itu kalau lagi ngobrol sama orang main handphone. Ngadep ke handphone itu pubbing. Itu jadi penyakit psikologi sekarang. Ada orang kayak gitu, Pak? Pernah nemuin nggak, Pak? Lagi ngobrol sama kita, kita berhadapan-hadapan sama dia. Kita ngobrol sama dia, dia main handphone aja. Ada kayak gitu nggak, Pak? Kalau dulu nggak ada istilah, zaman kita nggak ada istilah itu. Nggak ada orang ngobrol kemudian matanya main gitu, itu nggak ada. Sekarang ada, makanya istilahnya pubbing. Sampai saya pernah lihat foto, ceritanya lagi Idul Fitri apa ya gitu ya. Cucu-cucu ini datengin kakeknya gitu. Kakeknya lagi duduk, cucu-cucunya ada berapa orang tuh datang semua. Tapi semuanya pada main handphone. Ini gejala yang dulu mungkin gak pernah terjadi. Makanya ada istilah sekarang pubbing. Ada istilah pubbing. Makanya kembali kalau kita belajar sirah nabawiyah, Nabi itu kalau orang ngomong, Nabi itu ngadep deh. Betul-betul menyimak orang itu ngomong apa. Nabi kalau kita dipanggil mungkin ya. Dipanggil sama kita iya gitu. Nabi itu sampai para ulama meriwayatkan ketika Nabi dipanggil, badannya itu nengok. Badannya ini jadi bisa dipanggil situ. Gitu. Saking menghargai orang yang memanggil, sampai sebegitu definitifnya, sebegitu detailnya para ulama menggambarkan tentang perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuman lehernya, kalau kita kan leher ya, ada lagi bahkan klakson doang, sampai ada fikih klakson. Ada yang ngebahas itu. Karena ada orang seakan-akan klakson itu dijadikan seperti salam, tetet gitu. Apakah sama? Ya nggak sama lah. Tetap sebaiknya assalamualaikum. Orang ini sekarang tetot gitu ya, seakan-akan ini menggantikan. Nggak boleh, Pak. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala perlu banyak belajar tentang sirah. Nah, tokoh yang bernama datang ini namanya Yasrib bin Qaniyah bin Mahlail. yakni umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang tadi saya bilang.
Kemudian ada Kahlan bin Saba. Nah, Yahudi dari Syam datang ke Yastrib karena mereka mengetahui berita kedatangan Nabi akhir zaman melalui kitab dan para pendeta Yahudi. Jadi sudah dibahas bahwa Nabi akhir zaman akan turun di sebuah tempat yang posisinya, kemudian iklimnya, cuacanya, tumbuh-tumbuhannya itu merujuk pada kota Madinah. Dan mereka benar, prediksi mereka benar. Walaupun salahnya karena mereka prediksi Nabi akhir zaman dari klannya mereka, Bani Israel, ternyata bukan. Nah, Nabi tidak suka menyebut nama Madinah sebagai Yastrib. Kenapa, Pak? Karena maknanya itu tidak baik. Jadi Yastrib itu maknanya adalah cercaan. Qala la tasriba alaikumul yaum. Allah membahas. Jadi asal katanya dari cercaan. Jadi Yastrib itu namanya kurang pas. Makanya ada pepatah di Arab luar biasa. Kurang lebih begini. Dengan mengetahui namamu, saya tahu kualitas agama bapakmu. Ini pepatah Arab, Pak. Bukan kata saya. Ini orang-orang Arab terdahulu punya istilah itu. Jadi cara tahu kualitas agama seseorang, lihat saja nama anaknya. Kan ada orang ngasih nama anak Saiton. Ada, Pak? Jangan browsing coba. Ada orang ngasih nama anak Saiton. Ya, kualitas agama bapaknya ya begitu berarti. Saking parahnya, nggak tahu dia makna dari Saiton. Mungkin dia kira ada dalam Al-Quran gitu ya. Akhirnya dikasih aja gitu, Saiton. Jadi nama itu pengaruh. Jadi gampang aja kalau kita lihat kenalan sama seseorang, namanya siapa ya kita tahu agama bapaknya seperti pada saat itu. Pada saat anak itu dilahirkan dan dikasih nama, kualitas agamanya seperti itu. Kan orang mungkin berkembang gitu. Ada orang yang namanya mungkin tidak baik tapi kemudian jadi orang yang soleh. Jadi Yastrib ini bisa kita prediksi ya bapaknya dulu pemahaman agamanya kurang begitu ini. Karena bahasa Arab suhunya nggak banyak berubah. Beda dengan kita. Indonesia nih udah pernah EYD, akhirnya ganti PUEBI, sekarang balik lagi EYD, Pak. EYD titik 4 kalau nggak salah. EYD 4.0. Makanya kami di kampus merevisi lagi struktur pembuatan karya tulis ilmiah karena PUEBI udah nggak dipakai lagi. Jadi udah ganti, Pak. Karena udah balik lagi ke EYD. Sampai ada yang bilang, emang sekarang EYD, emang dulu sempat bukan EYD lah, dia nggak tahu. Ada yang bahkan nggak tahu saking seringnya berubah. PUEBI itu udah nggak dipakai lagi, sekarang balik lagi EYD. Kalau bahasa Arab dari dulu nggak banyak perubahan. Makanya Al-Quran turunkan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia agak repot juga tuh, nanti kaidahnya banyak berubah. Nah, Nasrani, kerajaan Romawi di Syam, Konstantinopel, Habasyah. Jadi dulu Romawi kalau di wilayah dekat Jazirah Arab itu di Syam. Kemudian Konstantinopel, Habasyah. Nanti dari Habasyah itu ngirim tadi Ariyad dan Abraha yang nanti menjadi delegasi Habasyah di wilayah Yaman. Jadi nyambung ini, Pak. Perlu dibaca detail, itu di Mubarakfuri dijelaskan detail. Di dalam Rohikul Maktum. Untuk melihat besarnya Syam, lihat saja dulu Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu ketika pasukan muslimin dikirim sekitar 3.000 orang, ini Ghazwa atau Syria, Pak? Ada ingat Mu'tah, Ghazwa atau Syariah? Apa, Pak, bedanya Ghazwa dengan Syariah, Pak? Ada yang ingat gak? Kalau Ghazwa itu Nabi ikut. Kalau Syariah, Nabi tidak ikut. Nabi mengirimkan pasukan. Nah, Mu'tah ini Ghazwa atau Syariah? Syariah, Nabi gak ikut. Cuma Nabi mengutus pemimpinnya itu adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid wafat, maka diganti Ja'far bin Abdul Muthalib. Kalau Ja'far wafat, maka diganti Abdullah bin Rawaha. Nanti semuanya wafat, tiga-tiganya wafat. Nanti kemudian majulah Khalid bin Walid yang waktu itu baru saja masuk Islam. Nanti Khalid bin Walid punya strategi yang luar biasa, ditukar pasukan gitu. Kalau ntar perlu pelajaran khusus tuh. Ditukar sama Khalid, makanya keren. Nama Khalid langsung naik. Pertama kali memimpin perang, pertama kali masuk Islam, mu'alaf, melawan Romawi 100.000 pasukan. Kita 3.000, berapa persennya tuh? Jadi saya ingin menggambarkan betapa Romawi itu dulu kerajaan yang sangat besar. Zaman itu sudah bisa mengumpulkan 100.000 pasukan. Gede, Pak. Kerajaan besar. Kita baru bisa ngumpulin berapa waktu itu? 3.000 orang. Fatu Mekah saja kita baru 10.000. Tahun 10 Hijri ya, Fatu Mekah. 10.000 yang datang.
Perang Mu'tah ini sebelum Fatu Mekah. Sudah dapat 100.000 pasukan Romawi. Jadi kebayang ya, betapa besarnya dulu peradaban Romawi. Makanya nanti setelah perang Mu'tah itu orang-orang pada takut sama kita, Pak. Gila, 100.000 aja pasukan Romawi kalah. Ini strategi cerdasnya Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah. Itu menarik banget kalau kita pelajari perang Mu'tah. Nah, Arab sendiri waktu itu kosong. Agama sisa-sisanya adalah agama Nasrani. Dan keduanya agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun agama pagan itu, penyembahan berhala, itu bukan agama. Karena ritualnya beda-beda, Pak. Nanti diceritakan oleh Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyah itu, mereka cara nyembahnya beda-beda. Sama-sama nyembah berhala. Berhalanya sama yang disembah. Tapi cara nyembahnya beda-beda. Ada yang dikelilingin, ada yang disembah-sembah gini gitu ya. Ada yang disujudin dan seterusnya. Gak ada standar. Karena ya orang rekayasa gitu. Beda-beda, improvisasinya banyak. Berapa jarak kesosongan atau masa fatra dari Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam? Ini beberapa ulama beda pendapat. Ada Ma'mar dari Qatadah 560 tahun, ada Said dari Qatadah 600 tahun, ya 6 abad. 6 abad ya, Ma'mar dari para sahabatnya, dan Ad-Dahhak menyatakan 430-an tahun, jadi sekitar 5 abad. Jadi Nabi nggak ketemu Nabi Isa, dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 5 abad. Nanti Nabi Isa dijadikan Tuhan itu sekitar 3 abad. Jadi Nabi Isanya meninggal, baru nanti muncul namanya Konsili Nikea. Bapak-bapak browsing nih, Konsili Nikea. Itu adalah tulisan tentang pengangkatan Nabi Isa menjadi Tuhan. Jadi Nabi Isa dideklarasikan menjadi Tuhan, itu deklarasi dari masyarakat sekitar 3-4 abad setelah Nabi Isa meninggal. Jadi kebayang kalau Nabi Isa masih hidup, diizinkan nggak? Ya nggak mungkin lah. Karena Nabi Isa adalah seorang Nabi. Nah, nanti Nabi Isa akan turun memberikan penjelasan ini. Kapan Nabi Isa turun? Jelang kiamat nanti. Di mana Nabi Isa turun? Di Mekah? Madinah? Di mana? Al-Manarul Bayda, Menara Putih. Tempatnya khilaf di kalangan ulama, tapi mayoritas ulama menyatakan di daerah Suriah, Damaskus. Pertama Masjid Umawi, salah satu tiangnya sekarang ada namanya Tiang Isa, browsing nih. Tiang Isa di Masjid Damaskus, Masjid Umawi. Yang kedua Al-Manarul Bayda, di mana para ulama itu tempat gunung yang kelihatan dari jauh itu putih. Akan turun di situ. Allah alam akan turun di mana, tapi para ulama sepakat turunnya di daerah Damaskus di Suriah, di Syria. Hikmah dan pelajaran kita cukupkan karena udah mau masuk surah, apa sudah masuk nih? Hikmah kata Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau Fiqih Sirah Nabawiyah. Beliau menyatakan Arab sebelum Islam itu tidak memiliki agama persatuan. Jadi memungkinkan Islam untuk masuk karena agama persatuannya nggak ada dulu. Termasuk tidak ada kekuatan politik yang menonjol karena mereka pecah-pecah. Makanya nanti Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Fil, beliau tuh menyatakan, dan nanti dikutip oleh ulama sirah, ketika Abraha berangkat dari Yaman, sepanjang perjalanan dari Yaman menuju ke Mekah, hampir setiap kampung yang dilewati dirampok sama dia. Tapi nggak ada satupun yang melakukan perlawanan, saking takutnya. Nggak ada satupun suku-suku lain yang membantu kabilah yang sebelumnya dirampok untuk ini. Karena mereka pecah-pecah aslinya, Pak. Orang Arab itu darah panas, Pak. Gampang berpecah-pecah. Sampai saking kakunya mereka senyum aja susah. Senyum itu diajarin Nabi Muhammad. Nyium anak itu diajarin Nabi, Pak. Saking parahnya mereka. Orang Arab tuh sampai bingung. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kata orang Baduy. Manggilnya Muhammad aja deh. Ya Muhammad, engkau mencium cucu itu? Cucu itu, iya. Engkau memeluk dia, iya. Kok bisa? Dia bingung. Nabi Muhammad tanya, kamu punya anak? Punya. Berapa? 10. Tidak pernah satu kali pun kau mencium anak-anakmu. Gak pernah. Jadi mereka untuk sekedar nyium, untuk sekedar senyum diajarin sama Nabi Muhammad, Pak. Saking kakunya mereka. Kita Masya Allah. Jadi kenapa Nabi tidak diturunkan di kita? Karena orang kita ini relatif lebih baik daripada orang Arab pada masa itu. Jahiliyahnya mereka kebangetan itu. Sampai senyum aja gak bisa. Sampai anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Jadi kenapa Mekah? Kenapa Arab? Karena Arab simbol keterbelakangan masyarakat pada masa itu.
Sehingga Allah mau membuktikan kehadiran Nabi ini bisa membawa masyarakat yang tadinya paling terbelakang pada masa itu menjadi paling maju. Hari ini kita lihat, negara yang bangunannya tertinggi itu udah bukan Eropa, Amerika lagi. Di wilayah Arab. Burj Khalifa. Saya pergi ke Dubai. Alhamdulillah ada kesempatan main ke wilayah Dubai, ke Qatar, kemudian ke Uni Emirat Arab. Itu Pak di wilayah Dubai, itu Lamborghini udah kayak Avanza di sini Pak. Kalah Inggris. Inggris itu Lamborghini, Rolls Royce, bahkan Rolls Royce itu buat dari Inggris nggak banyak di jalan. Orang-orang tertentu saja yang punya Rolls Royce. Di Dubai itu Lamborghini udah kayak apa? Banyak orang pakai Lamborghini. Orang miara di sini kucing. Di sana orang miara apa? Harimau. Sampai saya pernah baca ada orang itu beli burung. Burung apa gitu ya. Pokoknya burung langka di Inggris. Nah di Inggris itu peraturannya agak ketat. Jadi burung itu dia harus divaksin. Kemudian harus bikin paspor khusus burung. Ada paspornya gitu ya. Kemudian dikarantina dan seterusnya. Supaya bisa masuk bagasinya pesawat. Dia nanya orang ini, kalau misalnya nyarter pesawat pakai aturan kayak gitu nggak ada. Yaudah saya charter. Nyarter pesawat Pak. Buat naruh burung. Nerbangin burung dari Eropa menuju ke. Waktu itu saya lupa orang Uni Emirat atau orang Qatar nih orang. Ya pesawat buat beli burung. Masya Allah. Ngeledek banget dalam hati ya. Beli burung jauh-jauh nyewa pesawat. Jadi pesawat itu dikosongin supaya burung-burung dia itu bisa naik di situ tuh. Jadi kehadiran Nabi untuk membuktikan luar biasanya Islam. Negeri yang dulunya paling terbelakang bisa menjadi wilayah yang maju. Walaupun sekarang agak kebablasan. Ya terus terang agak sedih kita. Di Arab hari ini ada fenomena perempuan-perempuan Arab. Karena di wilayah di luar Mekah dan Madinah itu sekarang jilbab tuh bebas Pak. Mereka tuh sekarang ada tradisi tidak lagi pakai jilbab, kemudian rambutnya dicepak kayak laki-laki. Ini baru saya baca beberapa minggu lalu lah, browsing aja deh. Jadi kita jangan kaget nanti kalau ke Saudi, Mekah Madinah, masya Allah, insya Allah Allah jaga sampai akhir zaman nanti. Mekah Madinah bahkan Dajjal nggak bisa masuk. Tapi keluar itu nggak usah jauh-jauh ke Riyadh lah, ke Jeddah Pak. Riyadh kan ibu kota wajar ya, pencampurannya banyak, kayak Jakarta lah gitu ya. Jeddah itu udah banyak wanita nggak pakai jilbab hari ini Pak. Saya kaget juga, ternyata di Jeddah udah bebas aja mereka. Walaupun waktu saya ke sana ya masih rambutnya masih panjang lah. Sekarang ada fenomena rambutnya dipotong kayak laki-laki, Pak. Silakan browsing. Allah alam tanda-tanda apa ini kita nggak tahu, pasti ada hikmah di balik ini semua. Tapi mudah-mudahan Mekah dan Madinah insya Allah selalu terjaga. Jadi mereka malah beberapa tempat balik lagi ke zaman jahiliyah. Nah asobiyah. Ada asobiyah yang tinggi. Kalau bahasa kita tuh chauvinisme, primordialisme, kebanggaan, kecintaan pada suku yang terlampau tinggi. Di satu sisi ini negatif, tapi di sisi lain positif. Nanti kita dapati kasus Abu Thalib. Abu Thalib bukan muslim, tapi bela Nabi Muhammad habis-habisan. Nah itu ternyata adalah sunatullah. Jadi sampai para ulama membahas hikmah dibalik kekafirannya Abu Thalib. Di antara hikmahnya apa? Orang-orang gak ada yang berani nyenggol Nabi Muhammad. Karena menghargai Abu Thalib. Kalau Abu Thalib waktu itu masuk Islam, mungkin Nabi Muhammad bisa dibully. Bisa ada kekerasan fisik. Tapi karena memandang Abu Thalib yang masih kafir, maka gak berani disenggol. Hamzah masuk Islam awalnya apa Pak? Ada yang tahu? Awal mula Hamzah masuk Islam. Karena Nabi itu sempat dipukuli oleh siapa? Abu Jahal kalau saya salah, Abu Jahal atau Abu Sofyan gitu. Nanti Hamzah tahu, Hamzah bilang, saya sekarang bersama dengan Muhammad. Mau apa? Ada asobiyah. Termasuk juga nanti Syi'ib Bani Abdul Muttalib, kasus pemboikotan. Yang diboikot itu bukan cuma orang Islam. Tapi keluarga Nabi yang bukan Islam juga terkena pemboikotan dan mereka ridho. Karena ada ikatan kekeluargaan yang begitu besar, fam. Jadi orang Arab itu masalah fam itu penting. Atau berinteraksi sama orang Arab, pertanyaan pertama nanti fam antum apa gitu. Saya pernah ditanya gitu salah Pak. Jadi saya ditanya, famnya apa? Saya bilang, saya bukan jemaah. Saya bilang, saya nggak punya fam. Makanya anak-anak saya bikin fam sendiri. Karena namanya saya Fahmi Irhamsyah. Semua anak saya ada Irhamsyahnya Pak. Saya lagi bikin fam sendiri.
Karena sering ditanya gitu, fam antum apa? Kan kalau mereka ada bahasa lama misalnya ya. Ada apa lagi Afif dan seterusnya, ada fam-fam gitu. Orang-orang ada Arab yang dari Yaman khususnya. Akhirnya saya bikin fam jadi fam Irham Syah gitu. Ini tradisi mereka ya. Di satu sisi negatif, tapi di sisi lain banyak positifnya juga as-sobiyah itu. Nah, Jazirah Arab, kata Syekh Abdul Karim Az-Zaid, terletak di tengah-tengah peta dunia sehingga memudahkan Islam tersebar ke seluruh wilayah dunia. Makanya saya mendorong para ahli-ahli itu coba mengkritisi lagi, benarkah waktu dunia itu atau benarkah titik nol dunia itu adalah Greenwich? Kan hari ini patokan waktu itu dari Greenwich. Greenwich itu di mana, Pak? Inggris. Benarkah? Saya meragukan. Kenapa? Inggris yang katanya jadi patokan waktu dunia justru negara yang paling tidak konsisten dalam waktu. Inggris itu pakainya GMT, tapi kadang-kadang pakai BST, British Summer Time. Jadi kalau lagi masuk summer, ini kita nurunin jam dinding, Pak. Turunin, Pak. Kita turunin jam dinding, kita majuin 1 jam. Nanti balik lagi, mundurin 1 jam. Di Indonesia nggak pernah saya selama hidup di Indonesia melakukan itu. Dimajuin 1 jam atau dimundurkan 1 jam. Saya meragukan. Maka ahli-ahli coba mengkritisi lagi, benarkah titik nol dunia itu di Greenwich? Saya meragukan itu. Sedangkan para ulama bilang justru tengah-tengahnya dunia itu adalah Mekah. Nah, ini perlu dibuktikan dengan ilmiah, dengan saintifik. Ini mungkin beberapa hal. Hikmah-hikmah yang lainnya, bahasa Arab dikenal luas, penyebarannya, akarnya sama, kemudian keberadaan Ka'bah yang sudah dikunjungi bahkan sebelum Nabi datang. Nanti ada aktivitas lainnya, konferensi sastra, syair dari dulu di Mekah. Dan ini memungkinkan terjadinya hubungan internasional dan memudahkan dakwah Islam. Ini kalimatnya Profesor Dr. Karim Az-Zaid, bukan kalimat saya mengutip dari bukunya beliau. Ini mungkin bapak-bapak dan adik-adik sekalian, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan. Sudah lewat agak banyak. Mungkin tidak ada sesi pertanyaan kali ya. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan ke Ustadz Syam aja, nanti bisa gitu. Baik, langsung tutup aja nggak apa-apa. Kita cukupkan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.